hasil hasil karyanya dari Bodan Crab Iya. nih. Kalau ini pembuatannya tuh gimana sih gitu? Kalau proses pembuatannya tuh? Proses pembuatan itu cukup mudah tapi agak sulit sih. Gimana tuh sebenarnya. maksudnya? Halo Sobat Pasaper, balik lagi di podcast Unisa Kuningan. Tentunya kali ini bakalan ada obrolan-obrolan yang gak kalah menariknya lagi. Dan Paga sendiri ditemenin sama ada bintang tamu kita, ada Aindra. Halo, apa kabar Aindra? Halo Eva, sehat? Alhamdulillah, masih tetap produktif ya? Iya, masih. Alhamdulillah. Oke nih, ngomong-ngomong nih, boleh dong perkenalan dulu? Boleh. Siap, boleh. Perkenalan ya, nama saya Indra Gunawan. Saya dari Prodi Teknik Mesin semester 6 lanjut ke 7. Nih, Aindra itu kan di teknik mesin berarti ya? Mm-mm. Prodi teknik mesin. Oke, katanya kabar beberapa waktu kemarin tuh katanya ini ya lolos di P2MW. Iya, betul itu. Betul. Boleh tahu dong P2MW itu apa? Boleh. Baik, P2MW ya. Iya. P2MW merupakan singkatan dari Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha. Oke. Nah, Ini merupakan pergantian nama yang dulunya itu KBMI kalau nggak salah. Ini di tahun 2022. oke. Kalau P2MW sekarang angkatan berapa berarti tuh? Berarti P2MW yang sekarang itu angkatan kedua setelah pergantian nama. Oke. Kalau P2MW itu masih di program Kampus Merdeka kan? Masih. Masih berarti dari Kementerian Pendidikan juga Iya, gitu betul. kan. Oke. Nah, dari kan lolos tuh. Mungkin ada persyaratan atau seleksinya tuh kayak gimana aja sih? Apa ribet nggak sih gitu? Enggak sih, persyaratannya itu simple sebenarnya. Cuma Cuman apa nih? di mata mahasiswa itu dibikin ribet aja gitu. Dibikin ribet gimana maksudnya? Jadi ada 2 persyaratan tuh. Yang pertama itu dari perguruan tinggi ya, dari Iya. kampus. Iya. Dan yang kedua itu dari mahasiswa. Untuk perguruan tingginya itu yang pertama yaitu merupakan masih di bawah naungan Kemendikbud gitu ya. Dan harus mempunyai dosen pendamping gitu. Oke. Dan untuk persyaratan mahasiswa cukup simpel sih. Yang pertama dia harus berada di bawah semester 7 maksimal. Maksimal Iya, semester 7. dan terdaftar di PD PD Dikti. Iya, betul. Oke. Nah, berarti kalau untuk dosen pembimbing lapangan tuh kan Iya. DPL ya, itu berarti dipilih dari kampusnya langsung atau dari sananya gitu, udah ditentuin. Enggak sih, itu tergantung dari mahasiswanya gitu. Oh, tergantung dari Kalau mahasiswa. saya, pengalaman saya itu saya memilih dosen ini Oke. untuk jadi pendamping gitu misal. Oke, berarti bebas ya Bebas, gitu. ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, pasti ada tujuannya dong. P2MW itu. Ada banget. Tujuannya tuh dari sananya, dari Kemendikbudnya sendiri, terus juga dari kampusnya itu gimana sih gitu. Tujuannya mungkin dari Kemendikbud itu sendiri yaitu salah satunya untuk menciptakan apa ya? Lebihnya penguatan sumber daya manusia di perguruan tinggi untuk mencetak atau mengembangkan usaha mahasiswa itu. Oke. Jadi itu adalah salah satu tujuannya gitu. Oke. Itu kan berarti tujuan dari sananya. Mm-mm. Pengen tahu juga dong. Boleh. Gimana? Tujuan enggak motivasi sih, motivasi ini. Kenapa Aindra tuh bisa ikut di P2MW ini gitu. Berarti kan kalau misalnya kayak gitu tuh udah ada usaha dong Iya. tentunya. Nah, itu. Oke. Jadi ada 2 tahapan sih sebenarnya. Yang pertama itu tahun 2022 itu syaratnya harus ada usaha gitu ya. Iya, benar. Kalau yang sekarang itu ada 2, jadi yang belum usaha juga bisa ikutan.
ataupun yang udah buka usaha gitu. Jadi enak tuh, misal belum punya usaha juga bisa ikutan tuh kan ya. Asal ya gitu mempunyai prototipe atau produk dokumentasi gitu. Gitu paling. Oke, berarti itu kayak yang pemula gitu mungkin ya. Pemula juga bisa ikut. Enaknya sih gitu. Jadi itu enak banget itulah. Oke, siap. Nih kalau P2MW ini tuh individu atau tim sih ya? Bisa individu, bisa tim sebenarnya. Kalau saya kan tim lah, kelompok terdiri dari 4 orang itu. Oke. Kalau saya Dari 4 orang itu kan ya. Itu masih dari prodi mesinnya juga atau ada yang lain campur gitu. Terus peran dari keempat itu tuh apa sih? Pasti yang pertama mungkin anggota, terus juga Indra mungkin dia ketuanya gitu. Nah, yang lainnya gimana sih? Yang tahun sekarang itu kelompok saya ada 4 orang ya. 2 dari prodi teknik mesin dan 1 dari prodi PAI, dan yang sisanya itu dari KPI gitu. Oke. No, peran masing-masingnya gimana tuh? Peran masing-masingnya itu yang pertama saya itu sebagai apa ya? Ibaratnya itu pemilik lah, atau ownernya gitu perancang. ya. Dan teman saya pacar takwim, dia bisa dibilang sama Nuri itu. Jadi ke pemasaran ataupun ke apa ya? Ke dokumentasi atau semacamnya lah. Dan yang satunya lagi itu di bagian administrasi lah. Semacam gitulah. Oke, berarti Ainda tuh sebagai ketuanya, terus juga ada anggotanya yang bagian produksi gitu ya, terus juga pemasaran, terus juga pastinya administrasi gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau misalnya manfaat tuh yang dirasain Ainda sama tim gitu, ikut program ini tuh apa sih? Manfaatnya cukup banyak sih sebenarnya. Salah satunya itu kalau yang saya rasain nih, kita bisa membangun relasi khususnya di perguruan tinggi lah, ataupun kita mempunyai dosen pendamping sekaligus mentor lah kata-katanya gitu. Jadi kita bisa belajar bahwa gimana sih usaha itu, tentang apa sih kesulitannya, banyak lah pokoknya. Jadi bukan hanya tentang bantuan uang saja gitu ya dari Kemendikbud. Jadi ini sifatnya global lah. Banyak pembelajaran yang bisa diambil. Oke, tentunya bukan cuma di kampus aja ya gitu. Bukan cuma sebagai penerima dana aja gitu, tapi kan banyak kegiatan juga. Nah, ngomong-ngomong nih, kegiatan untuk angkatan sekarang tuh apa aja sih ya? Kan kalau dulu itu pernah dengar ada Expo, KMI Expo tuh. Nah, bisa sampai situ tuh gimana sih? KMI Expo itu dikhususkan bagi P2M juga sih sebenarnya. Cuma tahun kemarin saya nggak lolos tuh, nggak tahu kenapa. Cuma kalau nggak salah itu ajang apa ya, pentas lah. Tahun kemarin tuh di Surabaya, nggak tahu yang sekarang di mana itu. Oke, itu berarti kayak memperkenalkan produk gitu ya. Enak gitu kalau misal kita nih lolos di KMI Expo, bisa mengharumkan nama kampus misal, gitu lah. Terus juga emang luas juga kan. Bener. Oke, nah ngomong-ngomong nih, tahun ini nih kan kemarin tuh gagal ikut KMI Expo. Pengen gak sih tahun ini bisa ikutan di KMI Expo-nya? Kalau dari hati saya sih pengen. Iya, tapi cuma apalah, manusia cuma bisa berharap, berusaha gitulah. Semoga aja di tahun sekarang bisa lolos gitu. Iya, amin ya. Berarti diusahakan dulu aja sih. Oke nih, ngomong-ngomong ya, dari tadi tuh kita ngebahas terus. Ini tuh di sini tuh udah ada produk. Nah, produk boleh dong, ini dari mana nih? Produknya Aindra kan? Iya, betul. Ini produknya Wooden Crab 17. Boleh diceritain dong, A? Dari produknya ini kenapa milih bahan dasarnya tuh kayu gitu. Terus kenapa sampai sekarang alhamdulillah mungkin promosinya udah
lumayan lah. Alhamdulillah sih. Ini tuh produk namanya itu plakat kan ya. Ya, plakat. Cuma ada kelebihannya mungkin ya bagi saya itu. Awalnya itu saya iseng-iseng gitu, ada Iseng-iseng berhadiah. gitu, ada limbah lah, Iya. limbah kayu misal sedikit, mau jadi apa nih idenya. Jadi itu salah satu inovasi dulu tahun kalau gak salah tahun 2020. Jadi nyoba deh dibikin plakat gitu, yang ujungnya itu sampai sekarang ya alhamdulillah sih jadi apa ya, penghasilan sampingan gitu. Alhamdulillah, sebagai mahasiswa juga punya usaha Bener. gitu ya. Oke, berarti ini kan produk yang diikut sertakan di program P2MW Iya, gitu ya. betul. Nah, kalau misalnya di apa sih namanya tuh buat persyaratannya gitu, itu kan bikin proposal mungkin ya. Betul. Itu juga rincian-rincian dari produk A ini itu dicantumkan di sana. Iya, ya? dicantumkan. Jadi sebagai syarat apa ya, pengajuan proposal itu kan harus ada produknya gitu. Iya. Kalau saya itu yang sekarang kan produknya ya kayak gini nih. Untuk inovasi kedepannya mungkin di bagian interior rumah lah atau kantor lah, itu inovasi kedepannya gitu. Oke, berarti bukan cuman plakat doang Iya, gitu. Itu inovasi saya gitu. Inovasi, tapi masih berjalan sekarang. Alhamdulillah berjalan. Alhamdulillah, Oke. Oke nih, kalau boleh tahu dosen pembimbing lapangan itu siapa sih, A? Dosen pembimbing lapangan di usaha kami yaitu Pak Cecep Nana Nasuha. Cecep Nana Nasuha. Beliau juga dari dosen kewirausahaan juga sih sebenarnya. Gitu. Nah, kalau boleh tahu, berarti dari tahun sebelumnya juga Pak Cecep itu. Iya betul. Karena apa ya, udah satu frekuensi sih. Udah satu frekuensi gitu. Ibarat kata-katanya gitulah. Oke, jadi sampai sekarang juga masih Pak Cecep gitu ya. Nah, oke. Nah, ini kan berarti plakat hasil karyanya dari Wooden Crab Iya. nih. Kalau ini pembuatannya tuh gimana sih gitu? Kalau proses pembuatannya tuh? Proses pembuatan itu cukup mudah tapi agak sulit sih. Gimana tuh sebenarnya. maksudnya? Jadi itu pakainya sistem kayak langsung disablon di kayu gitu. Jadi bukan memakai stiker ini. Jadi kelebihannya itu tidak ngelupas ataupun luntur gitulah. Ini udah permanen sih sebenarnya. Oh, itu udah permanen. Berarti ini tuh emang bener ini ya. Kalau kena air juga no problem banget gitu ya. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa Jadi banget. nggak ada masalah. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan bentuknya tuh macam-macam Iya. gitu ya. Ini tuh Aindra sendiri yang ngedesain atau ada teman lagi atau gimana? Kalau di Kalau masalah desain itu sama saya sebenarnya, cuma kalau keinginan bentuknya itu tergantung yang beli gitu misal. Jadi custom lah sesuai permintaan, misal kayak gini nih. Ini kan custom misal dari BEM Unisa juga ini. Oke, Ya. boleh dari BEM. Ini juga kayaknya ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan berarti usahanya tuh berbahan dasar kayu semua gitu. Yang lain juga. Untuk sementara paling kayu dulu sih. Cuma dulu. inovasi kedepannya itu pengen kombinasi lah, bukan hanya di itu doang. Apa tuh? Pengen di akrilik lah atau resin lah. akrilik. Jadi banyak lah sebenarnya, cuma yaitu kendalanya yang pertama itu tadi dana misal. Misal. Oke. Nah, mau berkaca lagi dong dari yang kemarin nih. Yang kemarin itu kan yang gak lolosnya itu di KMI Expo, tapi sebelumnya itu lolos kan, maksudnya di P2MW itunya lolos kan? Lolos ya. Nah, itu untuk berarti kegiatannya tuh gimana tuh kalau yang kemarin? Kegiatannya hampir sama sih kayak sekarang, jadi semacam workshop, seminar ataupun pelatihan misal, kayak gitu doang sih sebenarnya. Cuma yang paling penting kita sama-sama saling belajar gitu. Jadi fungsinya dosen pendamping itu di situ tuh. Jadi kita belajar misal nih sama dosen tentang wirausaha. Jadi terciptanya kolaborasi lah antara dunia industri maupun dunia usaha gitu. Oke. Nah, kalau misalnya nih untuk yang sekarang itu kan berarti kegiatannya masih sama gitu. Tapi itu tuh
Eva pengen tahu dong kalau untuk pendanaan itu sendiri itu nantinya kita gunain untuk mengembangkan lebih lagi usahanya Iya. atau digunakan untuk apa itu tuh? Bisa jadi mungkin kegiatannya di kampus kita atau gimana? Jadi penggunaan dana dari sana itu sesuai apa sih format yang sudah ditentukan dari sananya tuh. Misal 10% untuk alat nih, 10% untuk pendampingan atau pelatihan atau apalah. Jadi mekanisme pendanaan itu sudah ada dari sananya itu. Jadi kita nggak bisa asal pakai nih misal 4 juta buat ini buat itu, aduh. Jadi nggak bisa itu. Oke, berarti udah emang benar-benar ada pendanaan langsung gitu betul. ya. Jadi ada laporannya juga Ya, gitu itu kan ya. laporannya ada. Oke, berarti untuk tahun ini berarti tahun terakhir ikutan P2MW ya? Iya betul itu. Karena masa tenggang juga sih. Masa tenggang Iya, siswa betul. akhir, mahasiswa akhir gitu. Akhir mahasiswa. Mahasiswa akhir. Nah, boleh dong gitu, maksudnya buat teman-teman gitu barangkali kan ada yang mau ikutan P2MW gitu. Kasih wejangannya, wejangan pesannya gitu. Jadi sedikit pesan sih buat seluruh mahasiswa misal, karena ini kan cakupnya itu untuk seluruh mahasiswa ya, Ya. baik di PTS maupun di PTN yang berada di naungan Kemendikbud. Jadi ketika ada peluang kenapa sih nggak mau nyoba, karena saya dulu juga gitu sih. Jadi jangan takut gagal dulu lah, coba aja dulu. Jadi iseng-iseng berhadiah juga Iseng-iseng kan. berhadiah. Jadi lumayan juga kan, misal kita lolos nih buat modal juga lumayan sebenarnya. Oke, itu kan tadi katanya awalnya gimana? Awalnya mungkin agak susah juga agak pas proses seleksi gitu kayak malas gitu mungkin ya. Bener. Kayak udahlah pengen mundur aja. Nah, itu motivasinya tuh gimana tuh sampai rasa itu tuh dilawan gitu. Betul, itu sangat emang pas awal-awal pengajuan proposal nih agak capek gitu, males. Tapi nah gunanya fungsi apa sih dosen pendamping itu nyemangatin kita tuh. Jadi bawaannya tuh kita semangat lagi ketika habis ngedon, semangat juga, aduh. Jadi apa sih, jangan menyerah lah intinya. Ya, intinya emang dosen pembimbing juga mempengaruhi banget gitu ya. Betul itu. Gitu. Terus kan di samping kita misal kayak ini gimana gak ngerti, kan ada dosen pembimbing juga gitu. Luar biasa banget biasa. ya. Nah, oke. Kalau misalnya nih di P2MW sendiri itu kan sudah ditentukan program gitu ya, program atau kegiatan gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak ikut kegiatan itu gimana tuh? Maksudnya tuh ada yang kelewat gitu. Kan tadi kan kayak ada workshop Yeah. gitu atau misalnya seminar kayak gitu. Harus ikut sih sebenarnya, soalnya kita kan ada tahap periode laporan gitu. Jadi kalau nggak ikut, kita mau ngelaporin gimana ke sananya kan? Ketinggalan ya. Paling diganti sih bisa. Cuma mekanisme laporannya itu harus sama. Gitu doang sih. Mekanisme laporan harus sama gitu. Oke nih, ngomong tentang wooden crab sendiri. Kalau kita mau pesan terus mau custom gitu, Iya. kemana sih ngehubunginnya? Bisa langsung ke saya maupun ke Nuri gitu. Jadi format pesanan itu tinggal misal kita WA dulu lah atau WA langsung dulu. ke workshop gitu. Oke. Bisa. Tapi ini tuh ngomong-ngomong ini harganya sekitaran berapa sih? Ini kan ada itu tuh ada yang agak kecil Kecil ya, gitu, yang ya. mini, terus ini juga yang agak besar lah gitu. Harga di kita itu cukup murah sih dan gak terlalu mahal. Oh, berapa Variasi tuh? gitu. Jadi mulai di angka 30 ke atas bisa bikin plakat gitu kalau di kita. Jadi menyesuaikan budget juga bisa sih. 30.000 ke Iya, atas udah bisa bikin sekeren gini. Iya, betul. Oke. Nah itu dia sahabat pesapar. Ini tuh produk dari Wooden Crab 17.
hasil dari mahasiswa Unisa sendiri gitu loh ya. Nah, ini tuh kalian dari harga 30.000 itu udah bisa bikin plakat yang sekeren ini. Kalau mau tahu dan mau terus dikepoin, boleh kepoin aja di akun Instagramnya @wooden_craft17. Di sana tuh udah banyak banget hasil-hasil orderan ya dari pelanggan-pelanggannya gitu. Bahkan ada yang dari luar kota juga ya. Ada, iya. Dari luar kota juga, luar biasa. Nah, boleh banget buat kalian yang misalnya butuh cenderamata atau misalnya buat kenang-kenangan, terus aja dikepoin di Wooden Craft 17. Nah, Indra, terima kasih banget ya udah mau diajak di bincang-bincang di podcast Unisa Kuningan. Semoga ilmunya apa yang dijelaskan oleh Indra tentang P2MW, terus juga tadi promosi ya, ininya usahanya, semoga bisa diambil juga yang baiknya sama teman-teman mahasiswa khususnya, terus juga usahanya semakin lancar. Amin ya, amin. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup sih. Cukup. Oke deh, Sobat Pasaper, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.